Iya, yang Tuhan bilang, nyah aku nggak kenal kamu. Karena apa? Selama di bumi nggak mengenakan DNA surga, DNA kedagingan. Tujuh dan seterusnya. Udah deh, sia-sia dah itu semua. Untuk masuk surga harus lahir dari surga loh. Hanya warga kerajaan surga, hanya orang lahir dari surga. Lahir dari atas. Maka itu sebenarnya kamu harus dilahirkan kembali, lahirkan dari be born from above. Iya. Itu loh. Jadi bukan lahir kembali, itu lebih tepat lahir dari atas. Anagenao itu. Ya, shalom. Kita kasih salam dulu dong buat Bapak semua yang sana. Ya. Masih bersama Bu Adlin, juga Pak Petrus Legowo dan juga Pak Bro Mintat. Ya, kita masih di Ngeteh Ngobrol Teologi. Betul sekali. Makanannya masih sama nih ya. Kalau mau tahu seperti apa perkembangannya nih, kita mau kembangin sekarang. Tadi lagi ngomong masalah Bu Adlin ternyata jauh sekali ya Ibu ya. Ini Bu Adlin ini menarik ini. Tinggalnya di Tanah Jawa tapi di daerah Sumatera. Iya. Gitu ya. Baru saya mau ngajak ngomong bahasa Batak Bu. So Bisa. Jepan dohotho gitu ya, betul ya? Oke. Wah, iya, Senang berjumpa gitu denganmu. Iya. Oh, ini semua yang ada di GBI Cahaya Obor. ini pasti senang sekali karena beliau gembala sidangnya. Beliau juga di BPH sebagai wakil bidang kategorial ya Bu? Betul. Iya. Kalau ada yang tanya itu bidang apa sih Bu? Kategorial. Bidang yang membawahi. Semua kategori. Iya. Dewasa muda, remaja, pemuda, anak. Jadi ada 4. Berlapis-lapis ya Bu ya. Kalau Pak Petrus Legowo pasti semakin Ini bos jaya kita, ya. pimpinan Iya, kita. ini gembala sidang GBI Rawajaya, sekaligus Selalu wakil. jaya. Sebagai wakil 2 di PPD Jakarta. Saya baru dengar rawa bisa jaya tuh. Iya. Rawa kan banyak airnya. Ya kan rawanya udah dikuduskan. Nah, itu Diberkati rawa yang makanya. jadul begitu. Sekarang rawanya kan udah jaya. Sudah diuruk. Sudah. Maaf itu Kalau uruk bahasa apa kalau ya? beliau ini sudah selesai bukan uruk renovasi. Nah, GBI lebih Glory keren ya. United ya. Gembala sidang di sana juga Kabid Teologi BPD GBI Jakarta. Ngomong soal berlapis-lapis, emangnya surga tuh kayak kue lapis? Nah ini ke saya nih ya? Iya, Soalnya matanya kan kemarin. Bapak yang kemarin udah ngomong gimana kalau misalnya kita membahas mengenai tingkatan sorga, lapisan sorga. Wah, ada lapisan ozon sama lapisan apa ini? Nah, ini kan menarik ya. Saya pikir bukan hanya di kalangan jemaat awam mungkin mohon maaf mungkin ya, tapi enggak di GBI sih mungkin ya. Ada pendeta yang belum memahami bahwa sorga itu enggak sekedar cuma sorga, mungkin selama ini mindset mereka yang penting pokoknya sorga. Tanpa memahami bahwa sorga itu ada tingkatannya. Yeah. Kalau bahasa berlapis seperti itu. Yeah. Nah, kalau kita melihat dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 2 itu dikatakan ada langit pertama, langit kedua dan langit ketiga. Iya. Nah, ini sangat menarik. Nah, ini kita akan bicarakan Nah, sebabnya. ini yang paling saya paling suka sama Pak Petrus, Pak. Apa benar gitu Beliau ya? ini kenapa mengangkat ini? Kalau setiap tema di bidang ngeteh teologi itu berdasarkan pengalaman-pengalaman pelayanan beliau. Oh, Jadi bukan kayaknya karena Pak Petrus belum- pernah ke surga kayak Oh gitu. gitu. Belum? Oh belum. Saya belum, tapi megang kunci kerajaan surga saya. Oh iya. Padamu ku kerjakan kunci kuncinya kerajaan doang, surga. jadi Iya. belum masuk sebetulnya. Dan ini Itu sangat masih menarik. dipegang gak kuncinya ntar hilang lagi. Kenapa? Oh jelas dong, saya titipin sama mertua. Ya, ini menarik nih, iya kan? Iya. Ya, coba diterusin. Ya itu. Kalau di kategori kan ada berlapis-lapis berdasarkan usia. Berarti surga berdasarkan usia gitu maksudnya, Pak? Oh enggak, itu enggak ada hubungannya. Konteksnya bukan dari segi kategorinya dari Departemen Pemuda dan Anak, beda. Beda. Gimana nih Pak? Aku tadi nanya loh sama Pak. Bukan Bun, berdasarkan bagaimana gitu? amal kan, bukan kan? Apalagi nih, apapun ini. Amal dan Ya kan perbuatan baiknya. kalau amal dia banyak, di coupling berapa dia gitu. Enggak, saya khawatir tadi kan sorga yang hilang. Jangan-jangan sorganya sudah dibeli sama Pak Bun. Dibikin kapling. Nah kita kan nggak ada pesaham Ternyata jadinya. Pak Bun selain hamba Tuhan pengembang ya. Kita memang pengembang kerajaan surga. Oh iya. Amin. Ini yang amin banyak loh Pak. Pada nulis di kolom chat. Amin gitu semua. Dan ya. itu secara teologis alkitabiah karena kita warga negara sorgawi. Iya. Nah, kan di sana. Iya.
Ya kan aku pergi ke sana untuk menyediakan Ya. tempat. Itu kan Yohanes 14 ayat 1, 2, dan 3 Iya, kan. betul. Menarik tuh. Gimana apa yang bisa Pak Bun kaji mengenai ini nih? Kaji, saya belum pernah ke sana, gua saya mengkaji. Ini biasanya Pak Bun gini nih, tektongnya ke saya. Kan Bapak di luar kata ya. Kau yang mulai dan sekarang kau yang akan akhiri. Kan dia. Itu kayaknya lagu deh. Enggak, itu di luar Yang lagu. mulai kalian. Oh itu berarti fansnya beda nih, kalian beda dia. Enggak gimana Pak? Tumben. Iya, walaupun belum pernah tapi kan setidaknya gitu kan. Langit ke surga punya tingkat atau tidak, memang kita kalau melihat referensi yang tadi Pak Petrus katakan di 2 Korintus 12 ayat 2 kan, Paulus mengatakan, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ini. Tapi apakah ini berbicara tentang surga punya tingkat? Karena kalau kita perhatikan di dalam konteks ayat yang keempat, ketiga itu kemana? Dia mengatakan lagi di ayat 3 kan, ngulang lagi nih, aku tahu tadi bla bla, ayat 3, 4 mengatakan, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Jadi kalau di pemahaman orang Ibrani, tingkat 3 itu maksudnya itu kan bumi 1. Ya. Terus di angkasa itu Angkasa. 2, ya. lalu surga itu tempat tinggalnya Tuhan dan para malaikat Iya. gitu. Langit di atas langit tuh ya istilahnya. Jadi itu istilah yang pada umumnya gitu. Apakah ini punya tingkat 3, nggak tahu, kita nggak bisa mendasarkan ini kalau bilang surga ada tingkat. Tapi yang jelas tingkat kemuliaan berbeda ya ada. Tingkat kemuliaan yang Kemuliaan berbeda. yang Ini berbeda. menarik. Enggak, dia kan pasti konsep dari kebudayaan Yahudi dong Pak Bunji. Iya, itu kan. yang tadi itu. Heeh. 3 kan. Tingkat pertama itu kan di atas Di atmosfer. bumi. Mana ada burung-burung, udah Ada ada udara, oksigen. iya. Tingkat yang kedua itu luar angkasa. Luar angkasa. Di situ nggak ada oksigen tuh, itu Iya. benda-benda yang Benda-benda langit. Nah, terus yang tingkat ketiga itu langit di atas langit. Nah, itu Iya. bersemayam. Iya. Surga itu Allah di sana. Itu konsep Jadi pemahaman Yahudi pemahaman pada sebetulnya. umumnya ya di orang Ibrani ya. Jadi Cuma dianya di sini apakah betul Rasul Paulus atau siapa tuh? Apa dia bersaksi pasti tentang dia, dirinya sendiri dia, kan? dia. Cuma dia nggak mau menyebutkan aja. Dia nggak menyebut dirinya tuh sebetulnya. Tapi itu Ada pengalaman Paulus. dia itu. Itu memang dahsyat sih. Tapi apakah itu bertingkat? Ya saya belum pernah ke sana. Jangan tanya saya begitu Pak Andi. Bukan. Dan mungkin begini Pak nih Pak Bun. Bu Adi juga ya. Kalau menurut beberapa kesaksian, sebetulnya tingkatannya nggak ada. Saya dibawa ke surga. Setelah dibawa ke neraka. Kalau surga ya oke, tapi ke neraka saya bingung juga gitu kan. Pasti di situ kan kalau ke neraka udah nggak bisa keluar sebetulnya. Neraka abadi itu. Jadi pemahaman konsep kita ini bahkan mungkin banyak pendeta bukan awam nih. Ini menarik sebetulnya dikaji. Kita hanya karena cuma surga, ya udah surga aja nggak ada tingkatannya. Ini kan konsep sebetulnya Yahudisme mereka, Yudaisme mereka. Langit atau surga itu sama Pak Bun ya menurut konsep mereka ya. Iya, terjemahannya tergantung. Gitu. Kan ada dunia spiritual. Iya. Kan kalau kita lebih langit kan lebih menekankan dunia materi, Iya. ruang dan waktu kan. Iya, iya, iya. Gitu. Beda. Ya, nah tentu ini kita mengangkat ini bukan karena sedang gembar-gembor ada disi-disi yang berkembang di luar ya, tapi kita perlu juga untuk memberikan sebuah pemahaman dan edukasi yang kayak sehat, konkret dan alkitabiah gitu. Karena kan banyak jalan menuju Roma, jadi seakan-akan banyak jalan menuju ke surga gitu. Padahal kan sebenarnya bukan seperti itu, sehingga dimaknakan oh ya ini ada surga untuk ini, ada surga untuk ini. Kalau dari Tapi sebenarnya banyak jalan menuju ke Roma itu kan syaratnya cuma satu juga. apa? Ya kan? Dia harus punya paspor, punya visa. Ya ongkos. Punya ongkos. Aku udah serius, aku udah bilang ini pasti jawabannya kayak begini nih. Iya kan memang kalau ke Roma, apalagi mau jadi warga negara Roma, aturannya cuma satu, kawin di sana warga negara Roma atau pindah warga negara lahir di sana kan. Iya. Untuk masuk surga harus lahir dari surga loh. Penerbangannya yang berbeda boleh Iya, tapi benar, dia benar. sama. Untuk masuk surga itu hanya warga kerajaan surga, hanya orang lahir dari surga. Lahir dari atas, maka itu sebenarnya kamu harus dilahirkan kembali, lahirkan dari be born from above. Iya. Itu loh. Iya, iya. Jadi bukan lahir kembali itu lebih tepat lahir dari atas. Anagenao itu. Ya ini. Dia lahir dari atas. Iya, 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 iya. Kalau kita tidak lahir dari surga juga nggak berhak masuk surga. Harus lahir dari surga. Lahir dari
atas dari roh dan air itu yang Tuhan bilang. Iya, lahir yang kembali di itu. Yohanes 3 itu ya. Iya. Pas Tuhan Yesus ngobrol sama Nikodemus. Nikodemus itu. Iya, iya. Engkau harus dilahirkan kembali tuh ya. Jadi kalau bicara tentang baca jalan menuju ke Roma, jalan yang betul, tapi kan syaratnya kan semua DNA-nya. syaratnya sama kan. Apa aja di warga negara Kalau Roma nggak lahir jadi di turis sana doang jangan. ya? Iya, hanya pelancong. Iya kan? Di surga nggak terima turis loh. Surga terima keluarga asing loh. Kemudian orang yang kalau bukan warganya surga ke sana itu nggak nyambung. Bukan lahir dari surga nggak nyambung sana. Nggak punya Lihat emas mau ambil dia. Nggak punya hak dia Pak Bul kan, bukan WMS. Lihat Mas mau ambil katanya kenapa? Mas lagi naik harganya. Berarti DNA-nya harus DNA surga ya Pak ya. Dia nggak nyambung. surga. ngomong Jadi dasar biar nggak dikenal, nyambung. biar Ya kan dia dikenal. nggak punya karakter Tuhan, mana bisa Iya, nyambung. iya. Nah ini tentang Nggak nyambung. ini menarik nih DNA. Kita ini sebagai hamba Tuhan harus memastikan pelayanan kita, gereja kita tuh ber-DNA surga, betul nggak? Iya, betul. Karena kalau enggak berarti nanti pas datang Sia-sia. oh, sia-sia deh. Iya, pelan yang kita yang kalau- Tuhan bilang, nyah aku nggak kenal kamu. Karena iya, apa? Selama di bumi nggak mengenakan DNA surga, DNA kedagingan. Tujuh dan seterusnya. Udah deh, Iya, sia-sia dah itu iya, semua. Iya, iya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah ngobrol begini, surga bukan tentang masalah tempat saja, tapi sesuatu yang spesial banget, betul nggak sih, Pak? Khusus, spesial. Kalau Alkitab menyinggung surga itu sebenarnya lebih tepat menyinggung tentang pemerintahan Allah. Ya kan? Surga sudah ada belum sebelum Tuhan surga diciptakan atau enggak? Kan itu tempat Tuhan, tinggalnya Tuhan. Kalau enggak diciptakan berarti Tuhan lebih kalah gede dengan surga dong. Dia tinggal di surga. Iya. Surga lebih gede dong. Kan kerajaan sistem pemerintahan ya, kata Iya. tadi Bapak bilang. Surga diciptakan bukan? Surga itu ada karena ada Allah. Surga Ya kan diciptakan ada- bukan? Ya enggak lah karena adanya Allah kan. Surga sama dengan Allah beda dong. Kalau surga nggak diciptakan berarti dia setingkat dengan Allah nanti. Oh iya. Iya kan? Surga itu kan diciptakan. Iya. Kalau surga diciptakan Tuhan tinggal di mana? Tuhan itu ada di mana-mana. Iya, kan omnipresent. Tuhan lebih besar dari surga kan? Yakin pasti. Jadi surga itu lebih menekankan adalah selain tempat orang-orang benar, anak-anaknya, tapi bicara sistem pemerintahan Tuhan, di mana kebenaran itu ditegakkan di situ. Sistem pemerintahan Tuhan. Itu di Wahyu tuh lebih banyak tuh ya sistem pemerintah. Iya, ya, sebelum lebih nanti ke langit baru, lebih baru itu ke sana gitu. Sebab juga ada pemberontakan di surga juga kan, malaikat yang jatuh itu kan. Ini sebenarnya langit baru bumi baru. Coba sebentar sini. Sini. Ini kita mau kasih lihat nih. Ini bagus nih. Nah, ini maksudnya langit baru bumi baru tuh kayak begini nih. Nah, Oh, tulisannya, bajunya. tulisannya. Gitu loh. Ini tulisannya. ini Menginspirasi, memotivasi kita menginspirasi loh, dan juga. menginspirasi. Memotivasi, menginspirasi. Iya. Promo. Terima kasih untuk masukannya. Lanjut. Iya. Oke. Jadi bukan tentang tingkatannya sebenarnya, tapi lebih kepada juga membahas tentang bagaimana kita mengelola gereja kita sebagai pemerintahan kerajaan sorga gitu. Kalau kita di Di dunia ini. Dunia ini menghadirkan kerajaan Allah kan, kita mewartakan Injil kerajaan Allah supaya banyak orang mau respon dilahirkan dari warga kerajaan Allah dan siap untuk pulang ke sana dibentuk begitu rupa. Jadi kita di sini adalah sebenarnya kita kan sedang menjalankan pemerintahan Allah di bumi ini. Kita kan duta besar Kristus di bumi ini. Kita wakili Tuhan di bumi ini. Rasul-rasul sudah nggak ada loh. Murid-murid Rasul sudah nggak ada di generasi pertama. Siapa? Kita yang sekarang. Kalau namanya doang sih ada ya. Iya kan? Namanya ada. Iya, masih ada. Iya. Oh nama. Saya bilang namanya Paulus, namanya Petrus, masih ada Petrus. Kan saya bilang dari tadi kan ada. Iya kan? Iya. Tapi sekarang kita lah yang wakili ini, kita lah wakil. Duta besar lah. Iya, ya, representatif Allah di bumi ini, kita gereja ini gitu. Ya, terus gimana menjelasin kalau orang nanya, ada yang bilang 7, ada yang bilang 4, terus ada yang bilang surga yang di sini boleh, yang di sana juga punya. Bagaimana kita menjelaskan itu dengan Patokan kita secara apa? sederhana dan gamblang? Patokan kita kan pasti Alkitab kan. Betul. Dan Alkitab nggak pernah mengatakan surga itu di tingkatan 7, nggak ada. 5 nggak ada, yang tersurat kita tadi baca tadi kan 3, itu pun masih pengajian itu kan menurut tradisi dari Yudaisme beda. Iya. Iya, tapi pasti surga itu ada. Bu, kalau dari BPH sendiri, iya. BP itu bidang pemuda dan anak. Iya, dari BPH sendiri kan ini kategorial. Ada niatan nggak untuk bikin satu seminar mengangkat dan mengolah isu ini?
ke depan? Belum ada deh. Belum ada. Kayaknya bagus deh Bu. Supaya nggak sembarangan supaya tahu cara untuk menjawab dan tahu bagaimana untuk menyatakan komentar-komentar tidak terbawa dengan situasi dan juga suasana dan arus yang sekarang ini berkembang gitu. Menurut Ibu gimana? Usul yang baik ya, usul yang Pembicaranya bagus. ada di sini, Iya, tenang usul aja. yang baik. Memang ini akan akan membawa dampak yang besar kalau memang kita bisa mendaratkannya gitu. Tapi dikemas dengan gaya anak Nah muda. itu menarik. dia. Menarik, iya, Jadi dikemas karena dengan- kalau enggak buat mereka itu materi yang basi. Jadul. Iya kayak Ya, apa sih cuma apaan di awang-awang sih? doang gitu gitu ya. tuh. Dari dulu juga udah dibilang Tuhan Yesus mau datang tahun segini mana dari sampai kakek sekarang. saya dulu. Nah gitu. Iya. Nah jadi ini memang menjadi tantangan juga nih buat kita bagaimana mengemasnya supaya mereka menjadi punya daya tarik untuk memahami Ya, makanya dikemas dan mau dengan belajar. keren nih untuk program berikutnya. Iya, Kita betul, dukung betul. nih, Iya, gitu. tapi mungkin juga kalau siapa tahu ada Bapak Ibu Gembala Sidang yang tiba-tiba Tuhan Roh Kudus berikan hikmat, terus ada ide-ide, nggak ada salahnya tulis ide-ide di kolom chat ya Bu ya. Boleh, Nanti boleh mungkin banget. bisa dilihat, nanti akan dikaji ide-idenya mana yang paling menarik, yang paling cocok untuk bisa mendaratkan materi ini menjadi bahan yang dibahas dan menarik bagi anak-anak muda supaya surga tidak menghilang dari anak-anak muda kan gitu. Betul. Jadi pemahaman surga tuh nggak diombang-ambing ke sana kemari gitu. Ini mungkin untuk program berikutnya Bu. Dengan dikemas yang keren dan menarik dan saya percaya pasti mereka mau lah gitu kan. Nah pembicaranya minimal kan di sini juga ada gitu kan. Tinggal di booking aja gitu. Nah terus menyambung yang tadi nih supaya kita lebih cepat tanggapannya. Jadi gimana caranya untuk mengaplikasikan, membumikan sistem pemerintahan dan juga pemahaman sebagai duta kerajaan Allah kepada setiap para ibu gembala dan para pelayan Tuhan di masa-masa sekarang ini yang berkejaran dengan kemajuan teknologi, berkejaran dengan padatnya waktu, terus hektiknya rutinitas. Kalau menurut Pak Bun Mintat gimana? Kalau saya lihat ya masalah utamanya adalah kenapa anak muda atau orang pada umumnya tidak begitu tertarik dengan perkara-perkara rohani termasuk surga. Karena mungkin kita pemberita Injil atau sebagian memberitakan Injil kan bukan terdiri dari perkataan kata firman Tuhan, tapi adalah kuasa gitu loh. Ya. Nanti kalau kita menyampaikan Injilnya berita perkataan-perkataan logika, pemahaman, Filsafat. itu batahannya sebentar, iman dibangun di atas pendapat manusia gitu. Bukan dibangun di atas kuasa kata Rasul Paulus kan di 1 Korintus pasal 2 kan. Ya. Supaya imanmu jangan bergantung kepada hikmat manusia tapi kepada kuasa Allah gitu. Ya. Ini kekurangan kita memang harus, karena kita tidak cukup hanya memberitakan Injil tentang teori-teori tentang pemahaman kebenaran, tentang ABC sampai Z, tapi kita bicara tentang ada nggak otoritas kuasa di situ kita gitu. Kalau enggak kita ngomongnya orang juga, ya kan. Nah, Pak Petrus, dari pengalaman Pak Petrus yang nyambung dari Pak Brumintat. Ya itu Bagi-bagi dong pengalamannya untuk menghadirkan kuasa, selalu ada kuasa Tuhan di dalam setiap pelayanan hamba Tuhan. Ya, salah satu saya merespon apa yang dikata Pak Bun tadi, salah satu di antara itu kalau menurut saya juga bagaimana setiap gembala ini minimal lah juga memberikan pemahaman sorga dalam khotbahnya dalam penggembalaannya. Mungkin Menyisipkan maksudnya. Atau menyediakan waktu, mengkhususkan untuk khotbah tentang sorga atau neraka ini kan mungkin amat sangat jarang kan coba. Tapi nggak ideal Pak. Ya, tapi kan ini kan realistis supaya Oke. jemaat memahami bahwa sorga itu ada, neraka pun juga ada kan gitu kan. Supaya mereka paham. Selama ini mereka nggak paham, mungkin selama ini tentang hanya kemakmuran gitu kan, diberkati. Nah itu pemahaman seperti itu harus ditanamkan supaya mereka tuh oh iya ya surga itu ada, bagaimana mencapai kesananya. Oh neraka tuh ada, waduh minimal ya tahulah gitu kan. Mungkin selama ini cuma di cerita-cerita orang lain aja. Jadi itu perlu ditanamkan di dalam ya khotbah-khotbah. Entah itu bulanan atau Nah kalau dari pengalaman Pak Petrus biasanya bagi-bagi dong, idealnya biasanya itu paling enak di mana? Di akhir bulan.
Atau di awal Kalau bulan saya di atau setiap awal. berapa bulan sekali? Kalau saya di awal. Di Perjamuan Kudus ya? Kalau di awal karena pertama kan tugas gembala kan. Iya. Biasanya kalau perjamuan tuh yang datang banyak. Iya. Ini maaf nih gitu terang datang banyak kesempatan bagi kita menyampaikan hal-hal yang selama ini jemaat jarang kurang dengar. Iya, Nah, iya, misalnya iya. tentang surga tadi, tentang neraka, tentang keselamatan. Iya. Mungkin keselamatan kan orang selamat pasti masuk surga. Atau orang yang di surga pasti selamat. Itu kan gimana Pak Bun? Orang selamat pasti nggak masuk surga. Yang jelas bukan namanya selamat. Oh, Itu selamat Pak, bukan selamat. Selamat itu Pak. Enggak, tapi ada Ya, juga. untuk Bapak Pendeta selamat di mana Anda berada. Kalau ada ya kami Maksudnya mohon maaf. ada orang namanya selamat, nama orangnya selamat. Tapi Masa sih? Saya belum pernah ketemu ada selamat Pak. di KTP, iya ada selamat, ada selamat. Iya. Ada tergantung daerahnya, iya Pak. Ada kan? Kalau selamat itu pada umumnya kan orang-orang yang ada di daerah Jawa Barat Pak. Iya, Pakai iya, A. Kalau selamat itu pakai E itu Iya. di Jawa di Ini yang Jakarta. garuk-garuk sama yang udah nggak tenang itu nggak cuma di belakang kamera, yang nonton kita juga udah gini. Ini akhirnya Nggak, maksudnya ini kan menarik gitu kan. Menarik Tapi betul. dan harus ditanamkan di mana jemaat ada hal-hal yang mereka jarang dengar, Iya. tapi itu harus mereka dengar dan akhirnya diiman, oh iya memang ada tuh surga. Tapi itu betul. Neraka tuh, walaupun Kita harus berani. Kita Berani harus walaupun berani. kita belum pernah ke sana kata Pak Bun, ke siapa sih yang pernah ke surga? Iya. Apalagi ke neraka. Amit-amit jangan begitu kan. Tapi yang jelas Jangan sampai. Alkitab mengatakan Tuhan kita turun dari surga. Ya kan? Iya. Itu ada ayatnya tuh. Iya ada, Ya yang kan nomor 3. tidak Tapi ada di yang terjemahan kita nggak tidak ada. ada yang naik ke surga kecuali dari dia yang turun dari surga kan Iya. begitu. Itu kan cuma kadang-kadang khotbah sampingan, tapi tidak secara khusus diinformasikan. Maksudnya diberikan. yang paling kompeten menjalankan surga itu adalah Tuhan yang ada di Alkitab. Iya. Jangan dengarkan kata surga, kata orang. Ya kan? Kata yang turun dari surga siapa? Yang punya surga Tuhan Yesus, ya kan? Yang menyampaikan kita sebagai hamba Tuhan. Iya, dari Alkitab begitu. Dari Bu Arlin bagi-bagi dong pengalaman juga mungkin di sana sebagai gembala. Biasanya apa sih kesulitan kita sebagai gembala dan apa yang harus dilakukan untuk bisa memberikan sebuah materi khotbah surga, lalu pemahaman surga, nggak cuma sekedar untuk anak muda lah. Tapi khususnya untuk para orang-orang tua dan juga para keluarga supaya mereka sadar bahwa kita ini memiliki destinasi yang pasti gitu loh di dalam Kristus. Saya tertarik tadi dengan kalimat Pak Bun. Di saat kita menyampaikan firman, hadirkanlah di sana kuasa Tuhan. Ya, Gitu ya. ya, Kita sebagai hamba Tuhan pasti juga dikasih Tuhan kepekaan. ya, Ya, ada orang misalnya yang kita undang ke gereja kita khotbah, hati kecil kita bisa menangis. Aduh ini saya hanya teori. ya, Gitu kan, pasti kita punya Ya, kepekaan ya, gitu. ya. Jadi yang tadi soalnya tentang menghadirkan kuasa Tuhan itu, Ya. ini yang menjadi PR serius harusnya buat gereja. Jangan hanya karena orang tersebut punya nama di media sosial, Ya, ya. terus dengan tujuan Supaya banyak supaya orang datang. jemaat banyak, Ya. tapi di saat dia ngobrol, ya udah cuma semangat Coca-Cola pas dia ngobrol, cus kayak gitu. Tapi setelah itu karena tidak ada kuasa Tuhan, udah keluar dari pintu, udah Ya, nggak ada perubahan hidup nggak ada. ya dengar. Gitu. Nah ini Ya, memang ya. tidak bisa tidak secara panggung oke, itu menolong. Ya. Ya secara kelengkapan sound system dan lain sebagainya itu menolong. Ya. Tapi jangan lupa yang paling menyempurnakan itu kuasa Tuhan. Saya setuju. Nah ini yang seringkali udah banyak yang hilang nih Pak. Iya, sehingga- Tentang berdoa. Betul. Ya, 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 ya. Kalau kuasa Tuhan menjaga mereka, mereka pasti menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya. Gitu. Baru Tuhan menyatakan dirinya kepada orang itu dan terus bertumbuh gitu. Nah kebetulan ada jemaat kita baru Pak. Jadi dia Baru bertobat atau baru ini karena ada satu situasi kondisi dia baru operasi kakinya. Jadi dia tidak mendapatkan yang namanya kayak disapa atau ditanyakan hasil operasinya bagaimana. Akhirnya dia menutup menutup diri sampai cukup lama tidak ke gereja. Ya. Dan akhirnya diajak awal-awal bukan ibadah minggunya yang diajak tapi ke komsel. Dan dia rasakan home-nya itu dan kita masih melihat dia masih yang kunjungan Ya, begitu. ya. Tapi waktu ikut di doa puasa, di situ dia bilang, di sini berbeda.
Jadi memang benar ya. Kuasa Doa itu harus nyata ada di mimbar pelayanan setiap hamba Tuhan. Nah makanya pengaruh yang bertugas di mimbar, Pak. Nah, ini akan menjadi tema selanjutnya nih, menarik nih. Masukan ya. Ada kuasa nggak di mimbarmu gitu ya? Itu Pak temanya, Pak. Terus pertanyaan juga, kuasa yang dari mana? Jangan terjebak. Nah, ini penting nih, iya kan? Ada yang Mungkin temanya mirip-mirip. terjebak oleh kuasa. Siapa? Gitu. Ya, apapun itu kalau Bapak Ibu kalau ini nggak usah kasih usulan tema ya, nanti kebanyakan. Tapi kalau yang masalah tadi itu penting ya. Bagaimana untuk mendaratkan materi pengetahuan tentang surga supaya nggak salah kaprah ya. Jadi kembali di sini kita bicarakan memang tidak berat-berat banget karena kita bukan kuliah teologi. Tapi ini untuk menyadarkan kita semua sebagai Bapak gembala, sebagai pelayan Tuhan. Pak Petrus power statementnya dong di obrolan kita. Oke, karena kita warga negara surga, kita harus paham dan tahu tentang surga. Dan pastikan nama kita tercantum dalam nama kita di kerajaan surga. Oke, Pak Bermintat. Yang jelas Tuhan kita penguasa kerajaan surga dan pemiliknya. Dan kita bersyukur kita lahir daripadanya, kita pasti akan kembali ke surga rumah kita. Aduh, ya lahir itu harus, sudah belum kita lahir daripada Kristus gitu ya. Karena kita akan kembali kepada Kristus gitu loh. Mau berapa lapis kayak kita nggak masalah gitu. Silakan Bu Adlin, apa yang bisa Ibu sampaikan mungkin atau ada masukan atau mungkin ada satu insight atau inisiatif silakan. Kalau yakin hidup kita DNA surga, jangan bikin malu surga. Gitu. Ya, jadi saya tutup dengan surga itu ada selama ada kuasa. Ada lagunya ya. Diciptakan baru. Tadi Bapak sudah duluan loh. Oh, jadi saya memulai ya. Ya, shalom buat Mas Malik dan semuanya. Oke deh, terima kasih buat semua tim ngeteh yang sudah bertugas. Kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ini tim media ini luar biasa. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak. Tetap semangat tim media BPDGB di Jakarta. Bu, salam buat semua rekan-rekan yang ada di BPH, khususnya yang ada di BPA. Ya, tetap semangat ya biar kita bisa saling bersinergi, berkolaborasi, menghasilkan sesuatu. Dan terima kasih Pak Petrus, saya yakin. Pak Petrus berangkat kapan? Minggu lagi. 18. Ya, perjalanannya lancar ya Pak. Amin. Ya terima kasih banyak. Nanti pulang jadi opa saya di sini. Berangkat kemana? Maksudnya ke Udah surga. opa, lebih opa lagi dong. Tapi di sana opa kakak kan. Oh gitu. Opa, Oh kakak. opa. Kira, Cayo. bener ya? Semangat ya. Pak Cayo. Petrus. Cayo. Pak Petrus pulang dari sana kita panggil apa? Opa. Kalau Pak Bermintat kapan berangkat ke US? Ya tanggal 14 ya. Ya. Salah ya buat Mr. Presiden ya Pak ya. Ya, nanti saya sampaikan. Iya. Tulis di kertas aja. Suruh mampir-mampir Pak ke BPDGB di Jakarta. Khususnya ikut Siapa tahu program bisa ngeteh. kita undang di ngeteh ya. Langsung yes coming gitu. Ya terima kasih banyak buat atensi kita semuanya. Dan terutama terima kasih karena ngeteh jadi liburnya agak panjang ya. Oh seneng. Oke deh. Tuhan Yesus memberkati. Semangat melayani. Maju terus bersama Gereja Betel Indonesia. Cayo. Terima kasih. Ayo. Ya.